selalu ya. Oke, sehat-sehat ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Terus kalau mau keluar jangan lupa pakai masker ya. Oke, sekarang kita memulai ibadah. Jadi, kakak mau tanya, dari dong siap apa belum nih? Pasti dong, adik-adik sudah siap. Oke, karena adik-adik sudah siap, sekarang kita berdiri, terus dengan semangat kita puji Tuhan lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan, di saat ini kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Ya Tuhan, yalah kami Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami, jaga dan lindungi kami, hingga kami bisa ada di saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini kami selaku adik-adik sekolah minggu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, tapi kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu ada atas kami Tuhan, supaya ibadah kami di hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan lagu Saya Bergirang. Baik adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 kita berdoa. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami anak-anak sekolah minggu akan membaca serta merenungkan sebagian firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon Tuhan tuntun Roh Kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, sehingga firman yang akan kami belajar sebentar tidaklah berlalu begitu saja, tetapi kami bisa mengerti, pahami, dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, kami sudah siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 32 sampai 43. Kakak ulang, Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan tema kita di pagi hari ini adalah saya bisa melayani Tuhan. Adik-adik ingat ya? Temanya adalah saya bisa melayani Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu Petrus yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dia diutus Tuhan sebagai rasul untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pertama kali, Petrus mengunjungi ke kota yang bernama Yope. Pada waktu Petrus mengunjungi di kota Yope, dia bertemu dengan Eneas dan di situ Petrus membuat suatu mujizat. Dalam ayatnya yang ke-34 berkata demikian, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah adik-adik, dalam ayat 34 ini, walaupun Petrus yang membuat mujizat, tetapi ingat bahwa Petrus bisa melakukannya karena kuasa dari Tuhan. Ya, kuasa dari Tuhan Yesus. Adik-adik pintar sekali. Dan yang kedua, ada suatu kota Lida. Lida ini di dekat Yope juga adik-adik. Lalu di kota ini ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Tabita. Siapa? Iya, dia yang bernama Tabita. Tabita ini adalah seorang perempuan yang sangat baik hati. Kenapa dia baik hati? Karena dia sangat peduli kepada orang-orang sesama, terutama para janda-janda. Tabita ini mempunyai kemampuan, yaitu dia bisa membuat suatu pakaian. Nah, pakaian yang dia buat ini, dia membagikan kepada para janda-janda, kepada orang-orang yang susah, yang membutuhkan adik-adik. Nah, adik-adik, dan pada ayat yang ke-42 berkata-kata demikian. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan Petrus membangkitkan Tabita atau nama lainnya Dorcas, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan dan kabarnya tersebar di seluruh Yope. Nah adik-adik, dalam cerita kita di pagi hari ini mengajarkan bahwa adik-adik menggunakan talenta yang adik-adik punya atau kemampuan yang adik-adik punya seperti menyanyi. Menyanyi kan bisa memuji Tuhan.
berdoa kepada Tuhan, membantu orang lain, itu juga merupakan pelayanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik mengerti kan? Jadi, saya bisa melayani Tuhan bukan saja dengan berkhotbah. Apalagi di usia adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil seperti membantu orang lain, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan. Nah, adik-adik, sebagaimana Allah bekerja melalui Petrus untuk mengadakan kesembuhan bagi Eneas dan membangkitkan Tabita, Allah juga mau adik-adik percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan adik-adik untuk melayani Tuhan. Adik-adik bisa? Adik-adik bisa melayani Tuhan? Puji Tuhan, adik-adik pasti bisa. Adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam hidup adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat dan adik-adik bukan hanya saja mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Nah, pagi hari ini kakak mau kasih ayat hafalan yang terdapat dalam ayatnya yang ke-42. Adik-adik ambil Alkitabnya dan kakak hitung sampai 3, kita baca sama-sama ya. Sudah pegang Alkitabnya? Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kini tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita semua adik-adik sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa, dan kita akan berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada hari ini, yaitu doa Bapa Kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Kakaknya ingatkan sekali lagi, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya, terus dibuat video. Lalu nanti adik-adik punya orang tua kirim dalam grup WA Gereja Heaven Elohim, oke? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu sekolah minggu selesai. Tapi karena adik-adik di rumah, jadi kakak-kakak pengasuh ganti liriknya. Begini ya, dengar ya. Sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan, bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Bisa? Sekali lagi. Yang pertama, sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan, bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Bisa ya?
Ayo kita coba sama-sama sambil menyanyi. 1, 2, 3. Sholat minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye, 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 Tuhan Yesus memberkati. Sholat minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye, 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 Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin.